Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan cara menanam rumput odot untuk simpanan buat pakan bank nanti. Dan seperti inilah lahan yang akan saya tanami nanti, dengan posisi di belakang rumah, ukuran 2 meter lebarnya, karena kebetulan pohon yang rimbun sudah dipotong. Dan untuk bibit rumput odotnya saya beli di toko online yang katanya bisa tumbuh sampai ketinggian 2,5 meter dengan waktu panen 3,5 sampai 4 bulan. Ini saya beli dengan harga 30.000 karena 2 kilo. Untuk 1 kilonya itu 15.000. Dan kebetulan ini baru datang paketnya, jadi langsung saja saya buka. Dan besok akan saya lanjut untuk menggemburkan tanah yang akan ditanami nanti. Dan seperti inilah kondisinya setelah saya buka. Bentar, saya keluarkan dulu. Kosong, sudah saya keluarkan semua. Untuk jumlahnya sebentar saya hitung dulu. 2 kilo dapat berapa biji? Setelah saya bagi menjadi 10 tumpuk, ternyata ada 52 biji. Dan ini untuk panjangnya kira-kira 10 sampai 20 cm, tergantung, ya kira-kira segitulah kisarannya, dengan jumlah 52 biji, kepanjangan 10 sampai 20 cm. Lanjut saya rendam menggunakan air semalaman karena masih besok untuk ditanamnya, jadi agar kesegarannya terjaga, tidak layu nantinya, agar bisa tumbuh. Dan saya simpan semalaman untuk direndam karena besok baru ditanam.
Oke, hari ini akan saya cangkuli dulu media tanahnya untuk ditanami rumput adetnya yang semalam. Seperti inilah, karena tanahnya terbatas jadi saya kasih 5 jalur penanaman, dan untuk setiap penanaman akan saya bedakan untuk arahnya. Dan pertama-tama akan saya kasih dulu pupuk kandang untuk dasaran tanah paling bawah agar tanahnya subur, dan untuk bekal tanamannya nanti cukup 1 ember untuk 5 jalur penanaman. Untuk kedalaman cangkulan ini dikira-kira 10 cm sampai bibitnya tertanam, dan hanya menyisakan sedikit di atas untuk bersemingnya nanti atau tumbuhnya nanti. Dan ini setelah saya berikan pupuk kandang di setiap jalur penanamannya, saya lanjutkan untuk menanam bibitnya. Ini bibit yang semalam saya rendam. Setiap jalur penanamannya, karena ada 5, yang semalam jumlahnya bibit ada 52, untuk setiap jalur ada 10 buah bibit yang akan saya tanami nanti. Dan untuk arah penanamannya akan saya beda-bedakan, dan nanti untuk hasilnya lebih pas untuk yang arah kemana, karena ada 5 jalur jadi ada 5 model penanaman. Dan sebenarnya rumput odot ini akan saya jadikan bank pakan untuk pakan alternatif entok ya, karena dapat menghemat pengeluaran biaya pakan karena alternatif tidak pabrikan. Dan ini menjadi salah satu alternatif yang saya budidayakan sendiri, tidak mengambil di alam liar. Dan karena rumput odot ini memiliki kandungan karbohidrat dan protein di daunnya, jadi kan bisa digunakan untuk tambah-tambahan campuran pakan entok atau kambing nanti. Karena kan saya juga punya kambing, jadi bisa digunakan untuk pakannya. Dan untuk panen katanya membutuhkan waktu 3,5 sampai 4 bulanan. Jadi untuk hasilnya mungkin sampai akhir tahun ini, Desember itu, karena pas 3 bulan. Dan untuk hasil akhir akan kita lihat lebih efektif yang ditanam ke arah mana, karena setiap jalur penanaman saya bedakan untuk arah-arah bibitnya agar tahu mana yang efektif, mana yang kurang efektif. Dan ini untuk penanamnya agak ditancapkan ke tanah ya, agar menyatu di tanah, karena kan nanti juga akan ditutup dari atas dan juga melekat tanah yang bagian bawah dan terkena pupuk kandangnya yang tadi disebar. Untuk penyiraman tanamannya ini saya 2 kali sehari nanti, karena kan juga posisinya di bawah aliran air dari rumah, karena di belakang rumah ini posisinya. Jadi untuk penyiraman agak lebih sedikit, karena ini juga musim hujan, rentan hujan juga tinggi. Jadi untuk penyiraman
saya tidak sering-sering. Dan ini sudah sampai ke tahap jalur kelima. Saya tancapkan ke tanah agar menyatu dengan pupuk kandangnya yang tadi saya sebar. Dan ini jalur yang kelima, yang terakhir. Untuk pengisian yang terakhir 10, dan karena ada sisa 2, jadi saya bagi ke jalur yang lain. Yang terakhir ini untuk pembibitannya ke arah depan atau agak ke atas. Dan jangan lupa untuk penanaman harus ke arah atas ya, agar tumbuhnya daun ke atas, tunasnya itu memiliki jalur ke atas. Karena kalau memiliki jalur ke bawah biasanya akan mati karena tidak dapat berkembang daunnya. Dan ini karena tunasnya masih sisa, jadi saya bagi-bagi ke jalur-jalur lain, karena kepanjangan jalur tidak rata, tidak sama. Jadi ada yang 10, ada yang 9, 11, dan 12. Sisa 1 saya kasih ke jalur yang keempat saja. Yang keempat ke samping, dan jangan lupa arahnya ke atas. Oke, untuk penanaman sudah selesai karena sudah habis. Untuk airnya nanti akan saya siram-sirami karena belum saya tutup, jadi belum saya siram dulu. Jadi seperti inilah untuk perwujudan dari setiap jalurnya, karena nanti untuk hasilnya akan saya bandingkan lebih efektif yang ke arah mana untuk setiap penanamannya. Jumlahnya ada 5 dan memiliki arah yang berbeda-beda di setiap jalurnya. Dan seperti inilah setelah saya tanam dan arah-arah di setiap jalur penanaman saya yang ada 5. Jadi ada yang ke samping, ada yang ke depan, ada yang lurus, dan ada yang sedikit ke atas, ada yang serong-serong. Jadi berbeda-beda di setiap jalurnya. Jadi kan ini ada 5, di setiap jalurnya memiliki 10 atau ya 9, 10, 11, tergantung kepanjangan dan arahnya kan berbeda-beda. Jadi setelah saya tanami, lanjut saya beri, ini sebetulnya tidak perlu sih, tapi karena di sebelah situ ada karena bekas pemotongan pohon mangga tetangga saya baru dipotong, jadi saya beri sedikit buat perbandingan aja karena tidak semua saya kasih. Dan lanjut akan saya tutupi untuk setiap jalurnya agar bisa bertumbuh karena tertutup tanah. Dan untuk penutupan saya agak hati-hati karena ada yang ke atas, ada yang ke samping, nanti takutnya untuk arahnya bisa berubah karena tekanan tanah yang saya geser-geser. Jadi untuk penutupan tanah bagian atas lebih dihaluskan atau hati-hati agar arah bibit atau tunasnya tidak berubah saat ditutup tanahnya.
Jadi seperti inilah prosesnya, saya tutupi dulu. Dan untuk jalur ketiga barusan lanjut ke jalur keempat. Untuk pengambilan tanahnya ya yang tadi hasil pembukaannya atau kedalamannya lalu dikembalikan untuk menutup bibit bagian atas. Jadi diambil lalu dimasukkan bibitnya lalu ditutup kembali di atasnya. Lanjut yang terakhir atau jalur yang terakhir, karena ini agak ke atas jadi agak sulit karena nanti bisa ke bawah untuk bibitnya. Jadi kan tadi saya tancapkan ke tanah agar tempat atau posisinya itu tidak berubah-ubah. Jadi ini akan saya tutup untuk pertumbuhannya agar bisa berkembang menggunakan tanah yang tadi di samping-sampingnya. Jadi tinggal dikembalikan ke atasnya. Oke, setelah saya tutupi semua untuk bibit-bibitnya, lanjut akan saya sirami dengan air bekas rendaman bibit yang tadi atau yang semalam untuk merendamnya. Jadi ini untuk airnya sisanya cuma cukup untuk 2 jalur, nanti akan saya ambil lagi airnya untuk menyirami 3 jalur sisanya, karena kan yang lain belum tersiram karena airnya tidak cukup. Jadi saya ambil nanti. Jadi seperti inilah untuk hasilnya setelah saya tutupi tanah bagian atas tapi masih belum saya siram untuk yang hari ini. Untuk besok akan saya lihat lagi perkembangannya. Jadi seperti inilah untuk hari ini perkembangannya. Terlihat masih belum ada tunas yang naik karena kedalamannya cukup dalam. Untuk tunasnya muncul ke permukaan agak lama, mungkin waktu semingguan baru kelihatan jelas untuk daun-daunnya yang sudah tumbuh ke atas. Jadi untuk hari pertama masih belum ada apa-apa, mungkin hanya beberapa saja. Dan ini untuk hari kedua ada beberapa daun yang naik ke atas atau sudah tumbuh seperti ini contohnya. Jadi ada sedikit daun-daun yang sudah mulai kelihatan, dan ini posisinya masih belum saya sirami, jadi tanahnya masih keras bekas yang kemarin. Dan untuk yang lain ya ada beberapa yang sudah mulai muncul juga ke permukaan daun-daunnya dan mulai tumbuh. Oke, mungkin untuk perkembangannya akan saya bagikan seminggu lagi karena pertumbuhannya membutuhkan proses lama dan panennya katanya masih 3,5 bulan dan 4 bulanan untuk mencapai maksimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.